Shalom Bu, perkenalkan nama saya Sri Putri Novita Manulang, NIM 1901011099, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D semester 3. Saya akan menjelaskan pengertian hakikat PAK anak-anak. Yang pertama, pengertian metode PAK anak-anak. Metode dapat diartikan sebagai teknik, cara, atau prosedur dalam setiap kegiatan pembelajaran. Diperlukan metode yang tepat dan relevan untuk mencapai tujuan. Pendidikan Kristen adalah usaha sengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang mengupayakan perubahan-perubahan informasi pribadi, kelompok, bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus sehingga peserta didik hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dikatakan Alkitab, terutama dalam Yesus Kristus. Jadi Pak, anak-anak adalah usaha sengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, dan tingkah laku bagi anak-anak dalam mengupayakan perubahan-perubahan informasi pribadi dalam diri anak dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Seorang anak akan hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan Alkitab dalam kehidupannya meneladani Yesus Kristus. Kedua, dasar-dasar PAK anak. Dasar-dasar PAK anak terbagi menjadi dua, yaitu dasar PAK anak dalam Perjanjian Lama. Dasar PAK dalam Perjanjian Lama adalah karya Allah dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Yang kedua, dasar PAK anak dalam Perjanjian Baru. Dasar PAK dalam Perjanjian Baru adalah Yesuslah yang menjadi materi utama. Ada 3 pengajar PAK dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, Yesus sebagai pengajar PAK anak. Yang kedua, Paulus sebagai pengajar PAK anak. Yang ketiga, jemaat mula-mula sebagai pengajar PAK. Yang ketiga, metode PAK anak dalam Alkitab. 1. Metode dalam Perjanjian Lama. Metode dan pendekatan pengajar terhadap anak didik bisa melalui penglihatan, pengajaran para iman dalam rumah-rumah ibadat, atau pengajaran para raja istana dan sejumlah rumah ibadat. Yang kedua, metode Perjanjian Baru. Selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus memberikan teladan dalam metode pengajarannya untuk membangun kontak dengan pendengar, terutama muridnya. Metode tersebut adalah: 1. Menarik perhatian dengan pandangan mata. Yang kedua, menggunakan berbagai pertanyaan untuk menegur. Yang ketiga, menggunakan ilustrasi. Yang keempat, menggunakan ceramah dan khotbah. Yang kelima, menggunakan bentuk. Keempat, metode pengajar dalam PAK anak, yaitu metode ceramah, metode bercerita, metode percakapan, metode lakon, metode pendidikan, metode audio visual, metode menghafal, metode bertanya, metode permainan, metode renungan, metode cerdas tangkap Alkitab yang kreatif, metode bercerita gambar, metode studi kasus, metode kunjungan lapangan, dan metode simulasi. Yang kelima, mengenal pelajar PAK. Mengenal pelajar PAK anak. Jean Piaget mengungkapkan 4 tahap perkembangan otak atau pemikiran anak-anak, yaitu: yang pertama, periode sensorik motorik, yaitu berhubungan dengan panca indera dimulai dari lahir 2 tahun, atau pengalaman yang berhubungan dengan panca indera bertumbuh cepat. Yang kedua, periode profesional talk dimulai usia 2-7 tahun, dapat diklasifikasikan satu atribut saja pada suatu waktu tertentu. Ia dapat menilai lebih dari yang kelihatan daripada proses yang berasal dari operasi mentalnya. Yang ketiga, periode concrete operation dimulai usia 7-11 tahun, dapat mendefinisikan, membandingkan sesuatu yang berlawanan melalui logika, namun hal tersebut sifatnya masih konkret. Yang keempat, periode formal operation dimulai usia 11 atau 12 tahun, dapat berpikir dan menangkap hal yang abstrak. 6. Penerapan PAK anak. Yang pertama, PAK anak dalam keluarga. Dasar paling penting dalam mendidik anak adalah keluarga yang berpusat pada Kristus.
Orang tua berperan sebagai guru dan penginjil yang terus mengarahkan, membimbing, dan mendorong anak untuk hidup dalam Kristus. Yang kedua, pak anak dalam jemaat. Hari Minggu adalah hari untuk berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sekolah Minggu berfungsi sebagai kegiatan dalam gereja untuk melatih, memahami, dan mempelajari firman Allah secara bersama-sama. Ketiga, pak anak dalam sekolah. Menurut Alkitab, hal yang terbaik adalah elemen religius harus dipisahkan dari pendidikan sekolah anak, walaupun Alkitab mengizinkan hanya sebatas mengizinkan pendidikan sekolah mereka harus juga diisi dengan pendidikan agama. Sekian dan terima kasih.